Floating Squad are presenting. Halo bater-bater kelas A, Halo, kami dari Squad Lombok Tengah. Dalam video kali ini akan menyajikan bagaimana sih adat merari menurut suku Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sebelum melangkah lebih jauh, yuk kenali dulu ini dia tahapan merari suku Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat, yakni merari, merangkat, nyelabar, akad nikah, begawe, saji krame, nyongkolen, dan balas lampak naik atau bejangu. Kalian penasaran gimana tahapan-tahapan tadi dilalui? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Tahap yang pertama yaitu merari. Apa sih arti dari kata merari? Nah, secara etimologis, merari berasal dari kata lari di dalam suku Sasak. Tetapi dalam konteks pernikahan atau kawin culik, merari diartikan sebagai seorang laki-laki yang melarikan perempuan untuk dijadikan istrinya. Istilah merari sebagai kawin culik dipahami oleh masyarakat hampir di seluruh Pulau Lombok. Lalu, kapan sih waktu untuk menculik perempuan yang akan dijadikan istri tersebut? Apakah kapanpun pria tersebut mau? Oh, tentu tidak ya. Kawin culik atau merari biasanya dilakukan pada malam hari yang biasanya juga telah terjadi kesepakatan antara personal pria dan wanita terlebih dahulu, baik itu kesepakatan hari, jam, maupun tempat. Nah, pencurian anak gadis ini merupakan pertanda awal rangkaian ritual pernikahan. Tahap yang kedua yakni mangan merangkat. Mangan artinya makan, sedangkan merangkat asal katanya yaitu perangkat. Nah, perangkat ini merupakan nampan yang terbuat dari kayu dengan satu kaki yang terletak di bagian tengah sebagai penopang. Lalu dengan bentuk yang seperti ini, apa saja sih isi di atas nampan tersebut? Di atas nampan atau perangkat tersebut tersedia makanan yang akan dimakan oleh pasangan pengantin. Adapun jenis makanan yang harus ada pada perangkat tersebut yaitu ayam panggang dan 2 butir telur rebus. Eits, tapi bukan itu saja ya. Ada juga sayur atau makanan pendamping lain selain yang wajib-wajib tadi. Lalu bagaimana dengan para warga atau tetangga yang ikut berpartisipasi di dalam acara mangan berangkat tersebut? Para warga dan tetangga yang ikut dalam acara mangan berangkat tidak boleh makan sebelum kedua pengantin memecahkan telur yang ada di atas perangkat tersebut. Tahap yang ketiga yaitu nyelabar. Istilah ini merupakan istilah bahasa setempat yang berarti pemberitahuan secara langsung. Nah, pemberitahuan secara langsung ini dilakukan oleh rombongan dari pihak laki-laki, tetapi yang di luar keluarga laki-laki. Rombongan yang pergi memberi informasi tersebut diharuskan menggunakan pakaian adat. Nah, informasi apa sih yang dibawa oleh pihak laki-laki tersebut? Jadi, informasi yang dibawa adalah informasi bahwa pihak dari laki-laki telah mencuri pihak wanita untuk dijadikan istri. Lalu, apakah pihak dari laki-laki langsung datang ke rumah pihak perempuan? Apakah pihak dari laki-laki tersebut langsung tahu di mana lokasi rumah pihak perempuan? Nah, tentu tidak ya. Untuk mencegah salahnya alamat yang dituju oleh pihak laki-laki, maka terlebih dahulu rombongan dari pihak laki-laki tersebut mencari rumah kepala dusun dari pihak perempuan untuk meminta izin serta bertanya terkait lokasi rumah pihak perempuan. Oh iya, rombongan dari pihak laki-laki tersebut menuju ke rumah kepala dusun dari pihak perempuan bukan hanya untuk meminta izin dan bertanya terkait lokasi dari rumah pihak perempuan saja, tetapi kegiatan tersebut juga merupakan bentuk attitude adat daerah yang masih dipertahankan hingga saat ini.
prosesi adat selanjutnya, terlebih dahulu pihak laki-laki harus memenuhi satu ketentuan, yaitu pisuke. Pisuke merupakan proses tawar-menawar mengenai uang jaminan antara wali dari pihak perempuan dengan laki-laki. Dan setelah ketentuan pisuke dilaksanakan, barulah prosesi adat selanjutnya bisa dilaksanakan. Tahapan keempat pada prosesi pernikahan di suku Sasak yaitu akad nikah. Akad nikah adalah acara inti dari seluruh rangkaian pernikahan. Akad nikah dimaknai sebagai perjanjian antara wali dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dengan paling sedikit 2 orang saksi yang mencukupi syarat menurut syariat agama. Dengan adanya akad nikah, maka hubungan antara dua insan yang sudah bersepakat untuk hidup berumah tangga diresmikan di hadapan manusia dan Tuhan. Pada suku Sasak, biasanya mahar untuk mempelai perempuan diberikan ketika akad nikah. Tahapan kelima pada prosesi pernikahan adat Sasak yaitu begawe. Begawe adalah kegiatan bahu-membahu untuk melancarkan acara atau hajatan mulai dari persiapan hingga acara selesai. Kegiatan begawe biasanya dilakukan oleh kalangan keluarga, kerabat, tetangga, hingga warga dusun dari Epen Gawe atau orang yang memiliki acara. Tahapan keenam pada prosesi pernikahan suku Sasak yaitu sorong serah aji krame. Sorong serah aji krame merupakan sebuah tradisi yang biasanya dilaksanakan ketika terjadi prosesi pernikahan suku Sasak. Sorong serah berarti serah terima, kemudian aji krame berarti aturan. Dengan demikian, sorong serah aji krame merupakan prosesi serah terima sebuah nilai yang sudah diatur di dalam adat. Prosesi ini dapat dikatakan sebagai suatu proses pengesahan pernikahan secara hukum adat. Jika sebelumnya menggunakan hukum agama atau akad nikah, maka ini adalah bentuk sahnya pernikahan melalui hukum adat. Di dalam sorong serah aji krame terdapat 2 pihak yang akan menjalankan prosesi ini. Pihak pertama dinamakan dengan seorang pembayun, penyorong atau penyerah, di mana seorang pembayun penyorong itu adalah seorang juru bicara dari pihak pengantin dari laki-laki. Kemudian yang kedua yaitu seorang pembayun penampi atau penerima yang akan menjadi juru bicara dari pihak pengantin dari perempuan. Tahap ketujuh yakni tahap yang paling dinanti-nantikan oleh orang yang merari di Lombok. Ada yang tahu tahap apa itu? Ya, nyongkolen. Nyongkolen merupakan tahap di mana pengantin pria dan wanita beserta semua keluarganya dari pihak pria berkunjung ke rumah mempelai wanita dengan diiringi genang belik serta pengantin pria dan wanita yang sudah lengkap dengan pakaian adatnya. Oh iya nih, for your more information, tahu nggak sih kalau ada yang merari di Lombok sebelum nyongkolan atau ketika begawe ada salah satu tradisi yang tidak jarang dilakukan di Lombok, yaitu atong sedau atau atong bande. Atong bande atau atong sedau merupakan tradisi menghantar jajanan-jajanan khas Sasak ke rumah pihak mempelai perempuan. Atong sedau ini dilakukan ketika hari H begawe. Nah, jajanan-jajanan yang dibawa biasanya berupa rendi, opak-opak, wajib pangan, celorot, dan lain-lain. Tahap yang ke-8 yaitu bejangu atau balas lampak naik. Ada yang tahu apa sih bejangu itu? Bejangu merupakan tradisi terakhir yang dilaksanakan ketika merari di Lombok. Balas lampak naik atau bejangu merupakan salah satu tradisi untuk berkunjung ke rumah orang tua perempuan secara khusus bersama kedua orang tua dari pihak laki-laki dan beberapa keluarga lainnya. Bejangu atau balas lampak naik ini biasanya dilakukan beberapa hari setelah upacara nyongkolan selesai. Dengan telah dilaksanakannya balas lampak naik tadi atau bejangu, maka prosesi adat merari di Lombok sudah selesai. Karena semua
ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa. See you on the next project guys. Oh iya, jangan lupa ya undangannya kalau kalian merari.